Bu Kaban, bisa diceritakan soal ada aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah kota untuk menginventarisir aset pemerintah kota. Gimana itu Bu modelnya? Oke, begini. Sebenarnya ini nama programnya adalah The Insert Tabangu. The Insert Tabangu ini akronim dari digitalisasi informasi seputar aset, tanah dan bangunan. Tabangu sendiri kan kalau bahasa lokal kita, bahasa Buton itu bangun atau bangkit ya. Jadi kemudian insert sendiri itu adalah ya seperti yang kita kenal yang di televisi, bahwa insert itu informasi seputar selebritis. Jadi kalau kalau kita di Kota Bau-Bau, insert itu insert Tabangu. Jadi Tabangu itu tanah dan bangunan. Harapannya dengan The Insert Tabangu ini masyarakat Kota Bau-Bau bisa bangkit atau bangun untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam hal pengelolaan aset. Kenapa ini saya ambil? Karena yang pertama, banyaknya aset yang sekarang ada di Kota Bau-Bau yang merupakan limpahan dari Kabupaten Buton, di mana aset tersebut sampai sekarang pengelolaannya itu belum maksimal. Kita ketahui yang pertama itu sekarang banyak dikuasai oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Kedua, jelas makin lama akan semakin kumuh di seputar atau di lingkungan di mana adanya aset tersebut. Ketiga, kenapa ini untuk bagaimana kita mencari sumber-sumber PAD kita. Nah, dengan adanya aset-aset tersebut, maka saya berinisiatif, dan ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, di mana diharapkan barang milik daerah itu bisa terkelola dan bisa termanfaatkan dengan baik dan sedapat mungkin bisa menghasilkan penghasilan menambah PAD kita. Jadi sekarang dalam proses kami kemarin sudah rapat baik intern ataupun rapat dengan beberapa OPD terkait, dan juga ini sudah ada persetujuan dari Bapak Wali Kota, Pak Sekda, dan juga saya sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Dari pihak kepolisian, mereka sangat mendukung untuk program The Insert Tabangu ini. Sekarang perwalinya lagi disusun, insya Allah dalam minggu depan bisa selesai, di mana perwalinya itu akan mengatur bagaimana tata cara ataupun proses sewa ataupun pemanfaatan dari aset tersebut. Kemudian ada aplikasi itu kami siapkan, jadi masyarakat itu akan bisa mengakses melalui website, melalui Play Store. Itu silakan membuka The Insert Tabangu, itu akan bisa melihat, oh di ordinat sini, di jalan sini, ini ada tanah seluas ini, tanahnya itu ada bangunannya, dan itu kita akan sewakan. Silakan masyarakat ini akan membuka peluang investasi buat masyarakat, buat UMKM, buat koperasi, buat BUMN. Silakan swasta silakan untuk mengakses dan silakan untuk memanfaatkan aset tersebut, karena kami berpikir kalau aset tersebut terus menerus kita akan biarkan seperti sekarang ini. Dan kemarin kan sudah ada juga SK Wali Kota untuk penempatan rumah-rumah jabatan, rumah-rumah dinas itu sekarang untuk kepala-kepala OPD. Saya kira itu tidak akan efektif, karena kalaupun itu ditempati oleh
mungkin pejabat ataupun pegawai-pegawai kita itu justru akan membebani juga penganggaran kita dalam hal pemeliharaan, karena jelas kalau kami yang akan tempati, jelas kami akan menganggarkan juga untuk pemeliharaannya. Jadi itu mudah-mudahan ke depan ini bisa cepat realisasi program De-Inserta Bangun ini. Saya sih untuk aplikasi dan perwalinya akhir bulan ini bisa selesai, dan kami akan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses dan bisa menghubungi kami kira-kira ataupun ada keinginan untuk menyewa tanah tersebut. Bu, bisa digambarkan berapa nilai ekonomis yang akan bisa diperoleh dengan adanya ini? Iya. Terima kasih. Kalau untuk nilai ekonomis, kami tidak punya kewenangan untuk memberikan nilai. Kami sekarang sudah bersurat ke KPKNL Kendari untuk menilai semua aset yang akan kita sewakan nanti. Jadi yang akan kami sewakan itu silakan mungkin mendaftar, diakses ke kami. Nanti kami akan teruskan ke KPKNL untuk diberikan ke kami nilai wajar untuk sewa tanah tersebut. Berarti dengan kata lain di sini ada aspek akuntabilitas dan transparansi gitu ya? Iya, makanya sengaja kita memang bikin di aplikasi supaya memang masyarakat tidak ada itu dari sisi transparansi itu. Jadi biar masyarakat tahu semua bahwa oh ini sekarang disewa oleh ini disewanya berapa tahun, apa. Kalau mau menyewa silakan. Kita memberikan kesempatan kepada semua masyarakat begitu. Artinya ini sejalan dengan karakter Babau yang ingin menuju smart city, e-government dan go digital gitu ya? Gitu. Jadi tapi saya mengambil dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan asetnya. Berarti ini baru pertama Bu mungkin di Sulawesi Tenggara ya? Baru pertama. Jadi Bobo pionirnya. Mudah-mudahan. Ya, makasih. Sukses. Dan ini ya harus dukungan masyarakat ya, utamanya masyarakat yang sekarang lagi menempati rumah-rumah dinas tersebut. Kami tidak mungkin ini sebenarnya bukan kita mau otomatis mau mengeluarkan mereka ya, tapi ini bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan aset ini biar kita semua bisa merasakan, bukan hanya kita biarkan begitu saja, karena kami juga di samping kewajiban kita untuk rumah tersebut, kami juga dituntut oleh pihak mungkin dari kejaksaan, dari KPK, bagaimana aset-aset yang sudah ada itu bisa kita manfaatkan. Karena kalau kita biarkan juga berarti sama saja, kemarin kita sudah minta dari Kabupaten Buton, sementara kita juga hanya membiarkan begitu saja gitu. Jadi kami berusaha supaya aset ini ya pelan-pelan lah tetap ada kerikil atau penolakan dari mungkin masyarakat ya. Tapi kita pelan-pelan, kita mudah-mudahan ini bisa sukses, makanya minta dukungan seluruh masyarakat. Oke, makasih Bu.